Nah, maka ini sepertinya adalah sebuah curhat saat dia mengatakan boneka ini tadi. Saya lihat menggunakan kartu saya, yang mana kita ketahui bahwa dalam keluarga, jika ternyata memang hal itu sudah disepakati, maka harusnya ini tidak jadi permasalahan lagi. Persentasenya akan mungkin di atas 90%. Sidang perceraian antara Dewi Persik dan Angga Wijaya akhirnya terjadi pada tanggal 4 Juli 2022. Hari ini di hari Senin. Beberapa video mulai bertebaran di dunia maya, tetapi perasaan di antara mereka berdua dan perasaan mereka ini belum ditampakkan. Karena apa yang terjadi, mereka hanya menjawab dalam kaidah kesopanan. Sehingga yuk kita akan coba bongkar apa sebenarnya yang ada di dalam hati mereka, perasaan yang sesungguhnya. Kita mulai dari perasaan Dewi Persik dulu. Kalian siap? Kembali, tujuan saya tidak membuka aib dan sebagainya. Ini adalah sebuah diskursus agar kalian yang mengalami hal serupa bisa mendapatkan satu masukan yang sama. Tapi untuk yang nyaris atau belum, sebaiknya jangan menuju ke sana. Nah, kita akan coba lihat dari kartu-kartu saya. Dewi Persik mengatakan bahwa dia ini tak mengharapkan perceraian dan sejatinya dia masih sayang dengan Angga Wijaya. Betulkah hal itu? Kalau menurut saya, kartu Seven of Swords ini menunjukkan sesuatu yang bisa jadi iya, tapi ada tanda bintang. Nah, artinya tapi bukan terus mengingkari, tapi memang ada banyak hal yang tidak akan sesederhana itu. Wartawan menanyakan pertanyaan, jawabannya akan sederhana. Sebenarnya masih sayang atau enggak? Sayang. Cuman kalau dijawab lebih jauh lagi, mungkin harus berdiri selama berjam-jam menjelaskan tentang hal yang sebenarnya. Ini adalah pernikahan selama 5 tahun. Kalau kita hitung jam aja, ada berapa ratus ribu jam di sana. Artinya, mencari makna dari semua kejadian yang terjadi selama 5 tahun tidak semudah wawancara dan dijawab. Sehingga kalau saya lihat, masihkah sayang? Ya, masih sayang. Tapi inginkan perceraian? Nah, ini adalah satu hal yang menjadi tanda tanya. Kemarin mungkin tidak, tapi setelah apa yang terjadi sebagai seorang wanita, terus kemudian diminta cerai oleh suaminya. Nah, apakah sang wanita ini harus memohon kepada sang laki-laki? Tentu saja tidak. Kita akan tahu bahwa sejatinya yang laki-laki yang harusnya mempertahankan. Dan jika yang laki-laki tidak mempertahankan, maka wanita bisa apa? Nah, maka kita akan tahu dari pernyataannya bahwa dia tidak mengharapkan, itu betul juga. Dan masih sayang pun betul. Tapi jika ditanya sekarang ini, ya dia mau tak mau harus menjalani ini. Ini yang kira-kira dirasakan saat sidang pertama perceraian mereka, yang saat ini masih memasuki sesi mediasi. Dewi Persik katakan bahwa dia 100% ingin rujuk, tapi dia nggak bisa karena Angga sudah membuat keputusan yang bulat. Nah, kita akan lihat bahwa The Five of Wands ini adalah sesuatu yang complicated. Karena jika ditanyakan kepada Angga, maka keputusannya tentu saja berdasarkan apa yang terjadi antara dia dan Dewi Persik. Tapi jika ditanya apakah 100% ingin rujuk, itu betul adanya. Karena saya lihat Dewi Persik di sini tidak menginginkan perceraian ini. Mengapa itu? Kita akan coba uji dengan kartu yang lainnya di akhir-akhir nanti. Tetapi apakah betul karena Angga sudah buat keputusan? Ini juga betul. Dan saya merasakan bahwa sejatinya mereka ini mungkin sudah membicarakan hal ini jauh hari sebelumnya. Tapi sebuah hal yang memicu kemudian membuat akhirnya Angga memutuskan hal itu. Jadi kalau dibilang seperti ini betul adanya, cuman memang tidak sesederhana yang diucapkan. Apa yang terjadi ini lebih complicated lagi. Dewi Persik juga katakan bahwa dia itu terluka, tapi dia juga tidak ingin memaksa. Maka sebenarnya hal ini muncul karena adanya judgement dari masyarakat kita. Judgement bahwa seorang wanita ini harus menurut kepada sang laki-laki, tidak memiliki sebuah otoritas di dalam keluarga. Ini membuat apa yang saat ini terjadi makin runyam lagi. Bagaimana orang-orang yang belum mengetahui hal yang terjadi kemudian mengasosiasikan perceraian mereka ini dengan bagaimana Dewi Persik memperoleh penghasilan yang jauh lebih tinggi dibandingkan Angga Wijaya. Yang mana kita ketahui bahwa dalam keluarga, jika ternyata memang hal itu sudah disepakati, maka harusnya ini tidak jadi permasalahan lagi. Maka sebenarnya akhirnya mereka berdua ini terluka oleh apa yang harusnya mereka lakukan, mengikuti tradisi yang ada di bangsa atau budaya Asia ini tadi. Nah, Dewi Persik tidak ingin memaksa karena sejatinya memang nahkodanya adalah Angga Wijaya. Sebagai seorang laki-laki, dia yang harus menentukan perahu ini akan menuju kemana, berbelok kapan, atau berputar haluan. Tapi rupanya sang nahkoda lebih memilih untuk meninggalkan kapalnya. Dewi Persik pun juga katakan bahwa dia sudah mengikuti semua permintaan. Bahkan ada kata-kata disuruh jadi boneka aja juga dia sudah lakukan. Nah, maka ini sepertinya adalah sebuah curhat saat dia mengatakan boneka ini tadi. Saya lihat menggunakan kartu saya bahwa ternyata tidak hanya Angga Wijaya yang berusaha untuk menahan apa yang terjadi selama ini, tapi Dewi Persik pun juga merasakan yang sama. Dan ini adalah gambaran sesungguhnya tentang kehidupan rumah tangga yang sebenarnya. Kadang saat kita merasakan satu hal pada pasangan kita,
Kita tidak mencoba untuk ada di sepatu mereka. Orang ini terlihat sebagai manusia, tetapi manusia terdiri dari hati, perasaan, pikiran, dan juga rasa fisik yang akan mempengaruhi keputusan kita. Maka inilah yang saat ini terjadi. Saat mereka mencoba untuk mengerti apa yang terjadi saat ini, sambil mereka tetap merasakan perasaan hati mereka, berpikir tentang masa depan mereka, dan ketakutan di masa lalu yang harus menentukan apa yang akan terjadi di masa mendatang nanti. Dan ada sebuah hal juga yang dicurhatkan oleh Dewi Persik di sini. Bagaimana dia ini ternyata juga merasa sudah melakukan kewajibannya sebagai istri, itu satu hal, dan itu adalah sebuah hal yang biasa. Dia juga mengatakan bahwa dia juga melakukan kewajibannya sebagai suami. Nah, ini sepertinya adalah satu atau dua sinyal yang bisa kita lihat bahwa sebenarnya Dewi Persik menginginkan Angga ini lebih daripada yang saat ini. Tetapi rupanya mungkin apa yang terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga mungkin ini tidak jadi satu hal yang diucapkan secara harafiah, tapi mendasari banyak hal yang terus kemudian membuat mereka ini mungkin ada cekcok kecil yang menjadikan akhirnya Angga memilih jalan untuk bercerai saja. Tapi memang terlihat bahwa perceraian ini datang dari Angga. Ini adalah satu bendera putih. Ini lemparan handuk dari pelatih di sebuah pertandingan tinju. Jadi ini adalah tanda menyerah, dan dengan seperti ini maka kita akan tahu bahwa sebenarnya apa yang dikatakan oleh Dewi Persik ini benar adanya, dan dengan masalah ini sebenarnya sedikit demi sedikit nanti kita bisa rangkai dan kita akan mendapatkan gambaran apa yang sebenarnya terjadi dan apakah memang ini sudah final. Apakah nanti di sidang kedua akan terjadi hal yang berbeda? Kalau saya bilang tidak, ini adalah satu hal yang memang sudah harus dilakukan. Ini adalah sebuah harga yang harus dibayar. Ini adalah satu ketegasan yang memang Dewi Persik ini katakan bahwa dia seseorang yang tegas. Jadi tegas itu mungkin satu hal di bahasa Indonesia, kalau bahasa Jawa tegas itu adalah lebih tegas lagi. Kalau iya, kalau enggak. Dan dia merasakan bahwa Angga Wijaya ini sudah enggak. Makanya dia katakan ya dia ikuti. Dan kalaupun ternyata nanti Angga berubah pikiran, sepertinya saat itu mungkin Dewi Persik sudah kadung. Ya nggak bisa di stop lagi. Maka akankah ini benar-benar berakhir di perceraian? Yang pasti di sini Dewi Persik merasakan, dan kita akan tahu sebenarnya dia itu nggak pengen lagi. Pengennya itu sudah, yuk pernikahan ini sudah selesai, sekarang itu ngurusin masalah keluarga, anak, karir, dan sebagainya. Karena sebagai seorang wanita janda 3 kali gagal dalam pernikahan, ini bukan satu catatan yang juga akan indah untuk dipertunjukkan. Walaupun dalam karir dia terus bersinar, walaupun dalam bakat dan juga kemampuan Dewi Persik ini semakin terang bintangnya, tetapi mengapa kehidupan cinta dan rumah tangganya ini berbanding terbalik dengan apa yang dialaminya di atas panggung? Dan ini adalah satu hal yang juga membuat dia harus menghela nafas dalam-dalam. Dan kok kejadian lagi? Itu yang ada di pikirannya. Nah, siapa di antara kalian yang pekerjaannya ini juga moncer, bagus banget, tapi percintaannya kurang? Atau sebaliknya, percintaan oke, tapi keuangan kurang? Silahkan hubungi nomor di bawah ini, izinkan saya membacakan kartu seperti ini kepada kalian. Dan ini sebenarnya adalah permasalahan yang bukan permasalahan yang baru. Dan harusnya ini adalah permasalahan yang menurut Dewi Persik dari wawancaranya ini, dan saya artikan, ini adalah permasalahan yang harusnya bisa selesai kayak yang kemarin-kemarin. Terus selesai dengan cara ya hilang aja begitu. Nah tapi rupanya Angga merasakan ini berbeda. Sesuatu yang Dewi Persik mungkin anggap ini ngapain sih kok harus sampai ke perceraian. Tapi ternyata ini berbeda dengan apa yang dirasakan oleh suaminya. 5 tahun pernikahannya ternyata tidak cukup untuk bisa menahan keinginan untuk berpisah. Dan perasaan sudah lelah dengan apa yang sudah terjadi. Yang sayangnya Angga pun ini enggan memberitahukan. Tapi saya tahu nggak ya kira-kira? Mengingat ini seperti yang tadi saya katakan bahwa sepertinya mereka ini sudah mengetahui. Dan DP pun ini kayak sudah ada firasat-firasat. Jadi apapun yang saat ini terjadi, mungkin ini adalah satu hal yang memang mereka sepakati untuk ditunjukkan di depan publik. Dan mereka sepertinya akan menutup rapat penyebab sebenarnya. Dan saya pun ini bukan seseorang yang akan mengumbar apapun ini untuk kepentingan umum. Saya rasakan bahwa jika kartu saya melihat satu hal yang ternyata ini adalah sesuatu yang sifatnya private, saya juga tidak akan katakan. Tetapi apa yang bisa diambil pelajarannya adalah satu permasalahan segera selesaikan. Karena jika tidak, ini akan jadi permasalahan yang besar, yang mana terpicu oleh satu hal akan membawa kita kepada perpisahan. Pesan saya untuk kalian semua. Dan apakah akan pisah? Kalau seandainya persentasenya akan mungkin di atas 90%. Dan sepertinya ini memang sudah tidak terhindarkan. Saya pun kemarin waktu mengisi acara di iNews TV berjumpa dengan Dewi Persik, dan dia
kemudian memegang tangan saya sambil berlalu bilang, "Mas, ketoke saiki aku cerai tenanan." Apakah ada cerai yang enggak tenanan atau bukan sungguhan? Tapi kalau menurut saya, ini sepertinya memang adalah akhir dari sebuah perjalanan. Akankah mereka bersama? Kita belum tahu. Tapi kita akan coba lihat jodohnya Dewi Persik sebenarnya ada di mana. Setelah konten ini, kita akan coba lihat, bukakan kartu jodoh Dewi Persik, kira-kira akan siapa dan saat ini dia sedang berada di mana. Tapi, tahukah kalian jodoh kalian di mana? Apakah kalian ingin mengetahui juga? Silakan hubungi nomor di bawah ini dan kita akan coba lihat jodoh kalian saat ini. Jodoh kalian ini siapa? Dan jodoh kalian ini sedang di mana? Atau dengan siapa jodoh kalian saat ini berada atau dijaga? Atau semalam berbuat apa? Jadi kayak lagunya Andika Kangen Band. Tapi ini tadi bacaan dari saya. Yuk kita doakan yang terbaik untuk Dewi Persik dan Angga Wijaya. Terima kasih sudah menyaksikan konten saya. Semoga ini juga menginspirasi kalian dan bisa mengambil manfaat di dalamnya. Sampai jumpa dan juga salam untuk keluarga kalian.